Selamat siang pemirsa, saya Vivi. Kembali hadir di studio membawa kabar terkini dalam Breaking News Zona Kritis. Dugaan penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh kelompok Tarekat Analoloa di Maros, Sulawesi Selatan, kini telah menjadi sorotan publik. Tarekat ini disebut-sebut menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya dan dianggap meresahkan warga sekitar. Menurut informasi dari warga aparat, kelompok ini diduga mengajarkan praktik keagamaan yang menyimpang, termasuk klaim-klaim keagamaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ajaran resmi. Tidak hanya itu, ditemukan juga adanya dugaan pengaruh kuat dari pemimpin tarekat terhadap pengikutnya, yang menimbulkan kekhawatiran akan manipulasi dan potensi penyalahgunaan kepercayaan. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat telah menyuarakan keprihatinan, meminta agar ajaran tersebut dikaji ulang oleh otoritas keagamaan dan aparat hukum. Mereka berharap penanganan yang tepat dapat dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan dan keresahan lebih luas di tengah masyarakat. Pihak kepolisian bersama Majelis Ulama Indonesia telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap kegiatan tarekat tersebut. Pemerintah daerah pun ikut turun tangan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan masyarakat mendapat pemahaman yang benar terkait ajaran tersebut. Sebagai bagian dari upaya mendengarkan suara masyarakat, tim kami telah melakukan wawancara langsung dengan salah satu warga dari kalangan remaja untuk mengetahui pendapat mereka terkait kasus ini. Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Kasus penyimpangan ajaran oleh kelompok Tarekat Analoloa di Maros telah menimbulkan banyak perhatian dan kekhawatiran. Kami menanyakan langsung kepada beberapa narasumber dari masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap kasus ini. Siang Kak. Siang. Bagaimana pendapat Kakak tentang Tarekat Analoloa yang menyimpang dan merasakan masyarakat? Menurut aku sih kalau ajarannya menyimpang gitu ya, sebaiknya kita nggak usah ikutin. Kita nunggu dari tokoh-tokoh agama mungkin untuk memperjelas itu tuh alirannya baik atau enggak gitu. Gimana sebaiknya sikap masyarakat terkait ajaran yang menyimpang seperti ini, Kak? Menurut aku sih nggak usah main hakim sendiri ya, tapi kita langsung lapor ke tokoh agama atau ke pihak berwenang aja sih. Boleh nggak nanya lagi, Kak? Boleh. Apa harapan Kakak ke aparat dan pemerintah tentang penanganan kasus ini? Semoga pemerintah bisa cepat tanggap ya menangani kasus ini, terus mengedukasi masyarakat supaya hal kayak gini tuh nggak terulang lagi gitu. Oh ya, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Berbagai pendapat ini menegaskan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, makin sadar akan pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama dan mencegah penyimpangan. Semoga kasus ini bisa ditangani dengan bijak, tegas, dan tetap menjaga kedamaian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Selamat siang pemirsa, saya Aisyah Dewi Ramadhani kembali hadir di studio untuk menyampaikan informasi terkini dalam segmen Breaking News. Kami akan mengulas berita penting yang sedang menjadi perhatian utama. Kasus perdagangan manusia kembali menjadi perhatian setelah sejumlah WNI ditemukan menjadi korban eksploitasi di negara Kamboja. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun kenyataannya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah bekerja sama dengan otoritas Kamboja untuk menyelamatkan para korban dan memastikan mereka dapat kembali dengan selamat. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang terdengar terlalu menggiur, terutama yang disampaikan melalui media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak wawancara berikut dengan warga yang memberikan pandangannya tentang kasus ini.
Baik permisa, saya akan mewawancarai salah satu warga mengenai kasus perdagangan manusia di Kamboja. Selamat siang, Kak. Siang. Jadi saya di sini mau mewawancarai Kakak mengenai video yang sekarang lagi beredar di media sosial. Kakak boleh lihat dulu? Mak, ini kamar aku. Inilah video yang sempat dikirim Agung Haryadi, pria 25 tahun warga Senggarang, Tanjung Pinang, yang kini berada di Kamboja setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam video tersebut, Agung menceritakan kondisi kamar tempatnya disekap serta perlakuan yang diterimanya selama berada di Kamboja. Video ini sengaja dikirim Agung kepada keluarganya agar mendapatkan bantuan dan bisa pulang kembali ke Indonesia. Awalnya pria yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut ditawari pekerjaan oleh seseorang melalui media sosial dengan iming-iming gaji 30 juta per bulan. Namun setibanya di Malaysia, Agung diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online. Dikunci. Saya minta bantuan. Saya sudah disekap sudah beberapa hari. Ya, ini baru saya dikasih HP. Saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Menurut orang tua Agung, Desi Nasution, pihak keluarga awalnya hanya mengetahui anaknya akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit melalui Batam pada tanggal 9 Desember lalu. Berdasarkan informasi terakhir, korban kini ditampung oleh warga Kamboja di Phnom Penh setelah berhasil kabur saat akan dipindahkan dari lokasi penyekapan ke lokasi lainnya di Kamboja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Hairullah, TV One, mengabarkan. Nah Kak, setelah melihat video tadi, bagaimana pandangan Kakak setelah mendengar isu-isu yang beredar mengenai perdagangan manusia di Kamboja? Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada video tersebut. Banyak orang yang niatnya ingin mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi malah ditipu seperti itu. Jadi menurut saya karena hal itu menjadi tanggung jawab bagi kita dan pemerintah untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Oke, nah bagaimana menurut Kakak, kenapa kasus ini tuh bisa terjadi? Menurut saya salah satu faktornya itu kurangnya edukasi atau informasi ya yang beredar di masyarakat, dan karena lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat-sangat sempit, sedangkan penduduk kita di sini banyak gitu, jadi memungkinkan orang-orang tergiur gitu akan untuk kerja di luar negeri gitu, Mbak. Oke, nah lalu apa harapan Kakak untuk pemerintah ini bersikap tegas mengenai kabar ini? Menurut saya pemerintah itu harus menangkap agen-agen ilegal yang beroperasi gitu Kak. Jadi kita juga pemerintah juga itu tuh harus mengedukasi masyarakat tentang agen-agen yang legal dan yang resmi itu gimana. Terus menurut saya juga pemerintah juga harus menyediakan banyak lapangan kerja untuk Indonesia sendiri. Oke, terima kasih Kak. Ya, Selamat sama-sama, Kak. siang. Setelah kita mendengarkan pendapat dari salah satu warga, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah harus bijak dalam mengatasi dan mencegah kasus ini. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Selamat siang pemirsa, saya Dania Laila Sabetia Bidrina kembali hadir di studio bersama Anda membawa kabar berita terkini dalam Breaking News Zona Kritis. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dugaan kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini mencuat setelah sejumlah pemain angkat bicara dan melaporkan bahwa mereka telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama mereka bekerja di lingkungan sirkus tersebut. Menurut kesaksian beberapa korban, mereka direkrut sejak usia belia dan dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang wajar.
Tidak hanya itu, para pemain juga mengaku tidak menerima upah sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali selama berbulan-bulan. Lebih memprihatinkan lagi, mereka mengaku sering menjadi korban kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh oknum manajemen pertunjukan. Beberapa dari mereka juga dilaporkan mengalami cedera serius saat menjalani sesi latihan yang berat, tanpa adanya pengawasan medis atau pengamanan standar keselamatan kerja. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa sistem kerja di balik layar pertunjukan sirkus tidak hanya melanggar norma ketenaga kerjaan, tetapi juga mengabaikan hak dasar kemanusiaan para pekerja seni. Menanggapi laporan ini, pihak kepolisian telah menetapkan 1 orang tersangka yang merupakan manajer pertunjukan dari Oriental Circus Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui pemeriksaan intensif terhadap para korban dan saksi lainnya. Kasus ini sontak menuai reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perlindungan terhadap pekerja seni, khususnya dalam industri hiburan seperti sirkus, masih sangat minim dan perlu pengawasan yang lebih ketat. Desakan juga datang agar pemerintah dan lembaga terkait segera merevisi regulasi kerja di sektor hiburan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya. Saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Sebelahan sama macan. Bos punya makanan, saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung dijelin saya kotoran tai gajah. Aduh, gimana caranya saya kalau bisa lebih baik mati daripada di sirkus. Tapi kok nggak mati-mati gitu loh. Kita nggak mati-mati, kenapa tapi terus ya tertekan. Jadi begitu Ibu Ida jatuh, boom gitu, Ya. langsung lampu dimatikan, Ya. seluruh pemain yang ada di atas Langsung terjun. bebas. Dari jaring ke alat sirkusnya, trapisnya itu, Sekitar 20 meter. ya Allah ya Rabbi, 33 meter. Saya diambil dari kecil oleh Jansen Manangsang. Saya pun minta sama istrinya Jansen. Saya ngomong, Sau, di mana orang tua saya? Saya ingat Sau yang ambil saya saat itu. Jawabnya, Sau apa? Kamu itu udah dijual. Kamu udah dijual. Saya juga kecewa sama orang tua saya, kenapa saya dijual. Padahal saya ingin ketemu orang tua saya, sampai saat ini pun saya nggak tahu di mana orang tua saya dan namanya siapa, saya juga nggak ngerti. Sebagai bagian dari upaya mendengarkan suara masyarakat, tim kami telah melakukan wawancara langsung dengan salah satu warga dari kalangan remaja untuk mengetahui pendapat mereka terkait kasus ini. Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Kasus eksploitasi ini membuat banyak pihak prihatin. Di sini saya bersama salah satu narasumber untuk mewawancarai bagaimana pandangan dia tentang kasus eksploitasi yang dialami oleh para pemain sirkus. Selamat siang, Kak. Apa pendapat Kakak mengenai kasus dugaan eksploitasi dan penganiayaan terhadap pemain Oriental Circus Indonesia yang saat ini sedang ramai diberitakan? Jujur pas dengar itu kayak kaget ya, karena kan yang seperti yang kita tahu kalau sirkus itu kan tempatnya seru, lucu, menghibur orang, tapi malah sebaliknya. Selain itu kasihan juga sih sama pemain-pemainnya, karena kan mereka kan kayak bekerja untuk cari nafkah mereka sendiri, tapi justru malah ada kasus seperti itu. Ya aku harap sih ditindaklanjuti sih sama pihak yang berwenang. Baik, Kak. Menurut Kakak, apakah pekerja seni seperti pemain sirkus sudah mendapatkan perlindungan yang layak di Indonesia? Seperti yang kita dengar dari berita-berita untuk saat ini sih belum ya, karena mereka itu masih kurang terhadap haknya, seperti gaji mereka katanya belum dibayar, lalu mereka dipisahkan oleh anaknya. Semoga sih harusnya ada perlindungan dari pemerintah sih, perlindungan yang pasti.
Bagaimana seharusnya pemerintah atau pihak berwenang menanggapi kasus seperti ini? Pemerintah harus tegas, lalu proses pelakunya secara jelas. Selain itu diiringi dengan lindungi korbannya, karena kan kita nggak tahu ya nanti kalau nggak dilindungi gimana. Lalu kalau perlu dibuat aturan yang jelas sih, supaya pekerja-pekerja seni di luar sana itu tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya regulasi yang lebih baik untuk pekerja seni di Indonesia. Sejumlah pihak berharap kasus ini menjadi pembuka jalan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja seni di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, selamat pagi pemirsa. Saya Latifah Ramadhani kembali hadir di studio membawa kabar terkini dalam Breaking News Zona Kritis. Kali ini Kali ini kami akan membahas situasi yang tengah menjadi sorotan warga di Batam, tepatnya di kawasan perumahan Central Hills Batam Center. Sekelompok warga merupakan penghuni di kawasan tersebut menyuarakan tuntutan mereka terhadap pihak pengembang perumahan. Tuntutan itu berkaitan dengan janji pembangunan sebuah masjid yang hingga kini tak kunjung direalisasikan. Menurut penurutan warga, fasilitas rumah ibadah tersebut sudah dijanjikan sejak awal proses pembelian unit rumah. Bahkan menjadi salah satu alasan mereka memilih tinggal di kawasan tersebut. Namun, setelah bertahun-tahun menetap, pembangunan masjid yang dijanjikan belum juga dimulai. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari warga Muslim di Central Hills yang merasa hak mereka untuk menjalankan ibadah secara layak dan nyaman telah diabaikan. Mereka pun melayangkan protes secara terbuka, mendesak pihak pengembang segera menepati janji yang telah dibuat. Tidak hanya soal ibadah, warga juga menilai bahwa keberadaan masjid memiliki peran penting dalam mempererat tali persaudaraan antar warga, serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat untuk semua kalangan. Ketiadaan fasilitas tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial dan memecah harmoni yang selama ini telah terjalin. Menanggapi tuntutan ini, warga berharap pemerintah daerah dan instansi yang terkait turun tangan untuk memastikan hak-hak masyarakat terhadap fasilitas publik terpenuhi secara adil. Mereka juga menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah bukan sekedar janji pemasaran, melainkan kebutuhan nyata yang menyangkut kepentingan bersama dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Sebagai bagian dari upaya mendengarkan suara masyarakat secara langsung, tim kami melakukan wawancara dengan salah satu warga yang turut mengikuti perkembangan kasus ini yang bernama Salwa Azahra. Berikut wawancaranya. Baik, selamat pagi Kak Salwa. Selamat pagi juga. Baik, saya akan menanyai bagaimana pendapat kamu tentang tuntutan warga Central Hills Batam terhadap pengembang karena sampai saat ini belum juga membangun sebuah masjid yang telah dijanjikan. Baik, saya akan menunjukkan ke kakak sebuah beritanya. Menurut saya itu hal yang wajar ya, karena kalau memang sudah dijanjikan ada pembangunan masjid, seharusnya dibangun. Warga pasti kecewa karena ini bukan soal fasilitas, tetapi soal hak untuk beribadah dengan layak.
Selanjutnya saya akan menanyai kepada Kak Salwa bagaimana seberapa penting kehadiran tempat ibadah di lingkungan perumahan. Menurut saya penting banget karena masjid juga bukan cuma tempat beribadah, tapi bisa jadi tempat perkumpulan warga, bisa juga menjadi tempat belajar agama, bahkan kegiatan sosial. Jadi kalau nggak ada itu terasa banget kekurangannya, terutama bagi warga yang muslim. Baik, selanjutnya bagaimana harapan Kak Salwa terhadap pengembang dan pemerintah dalam menyikapi kasus ini? Harusnya sih pengembang menepati janji ya. Kalau tidak ya pemerintah harus ikut turun tangan. Jangan sampai warga terus yang selalu dirugikan. Ini soal kepercayaan juga. Jadi jangan sampai masalah kayak gini tuh jadi sumber konflik di lingkungan. Baik, terima kasih Kak Salwa. Ya, terima kasih juga. Baik, berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap janji perkembangan fasilitas umum, khususnya rumah ibadah, dapat direalisasikan dengan tanggung jawab. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ibadah, tetapi juga menjaga keharmonisan dan persatuan antar warga. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Nah, sila ketiga mengajarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan, harus tetap hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kasus ini saya akan menjelaskan kenapa ini masuk pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang. Di perumahan Central Hills, warganya datang dari beragam latar belakang. Jika salah satu kelompok merasa tidak diperlakukan secara adil, dalam hal ini umat muslim yang dijanjikan masjid tapi tak kunjung dibangun, rasa persatuan bisa terganggu. Nah, yang kedua ada potensi dalam perpecahan antar warga. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, bisa muncul gesekan sosial antar warga dan pihak pengembang. Bahkan bisa memicu konflik horizontal antar warga. Misalnya, antara yang pro dan kontra terhadap tuntutan. Hal ini jelas mengancam persatuan. Nah, yang ketiga, ada tempat ibadah sebagai simbol dan sarana kebersamaan. Nah, masjid bukan hanya tempat untuk ibadah, tetapi juga tempat untuk berkumpul, belajar, dan mempererat hubungan antar warga. Ketiadaan masjid ini atau rumah ibadah bisa membuat warga merasa diabaikan, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan bersama. Nah, yang terakhir ada janji yang dilanggar bisa menurunkan kepercayaan sosial. Ketika pengembang tidak menepati janji yang telah disepakati bersama, warga merasa kecewa dan dikhianati. Jika hal ini dibiarkan, maka akan timbul tidak kepercayaan antar warga dari pihak pengelola dan berdampak buruk bagi persatuan di lingkungan tersebut. Nah, jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Meskipun persoalan ini menyangkut fasilitas ibadah, tetapi juga masuk pada sila ketiga. Dampaknya sangat erat dengan sila ketiga karena menyangkut kerukunan, kebersamaan, dan persatuan antar warga dalam satu lingkungan. Tanpa keadilan dan kepedulian terhadap kebutuhan bersama, persatuan bisa goyah. Selamat siang pemirsa, saya Nur Hafizah Hana kembali hadir di studio membawa kabar terkini dalam Breaking News Zona Kritis. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Aktivitas pemotongan bukit tanpa izin di sekitaran PLTU Punggur, Batam.
Aktivitas pemotongan atau cut and fill di sekitaran Bundaran Punggur, tepatnya di depan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Punggur, Batam, diduga dilakukan tanpa izin dari instansi terkait. Kegiatan ini telah berlangsung selama beberapa bulan dan dilakukan pada malam hari, diduga untuk menghindari pengawasan dari pihak yang berwenang. Dampak lingkungan dan keluhan warga sekitar, khususnya di Teluk Nipah, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas ini. Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, sejak proyek tersebut berjalan, kualitas udara di lingkungan mereka menurun akibat debu yang dihasilkan. Selama mereka bekerja, kami menghirup udara yang tidak segar, ujarnya. Ketiadaan izin dan pelanggaran regulasi aktivitas pemotongan bukit ini diduga kuat tidak memiliki izin dari dinas terkait, seperti izin fatwa pranologi, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, izin cut and fill, serta izin analisis dampak lalu lintas. Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap kegiatan pematangan lahan harus melalui proses kajian dan perizinan yang ketat untuk memastikan tidak merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar. Kurangnya tindakan dari pihak berwenang, meskipun aktivitas ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan dampak negatif, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Seruan untuk penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan di Kota Batam. Diperlukan tindakan tegas dari instansi terkait untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mematuhi peraturan yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus pemotongan bukit tanpa izin di sekitaran PLTU Punggur ini bukan hanya persoalan administrasi perizinan, tapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan kenyamanan hidup warga. Ketika pembangunan tidak disertai kepatuhan terhadap regulasi, maka yang menjadi korban pertama adalah masyarakat sekitar. Desakan warga untuk segera menghentikan aktivitas ilegal ini semakin kuat. Kini bola berada di tangan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan bertindak cepat atau membiarkan pelanggaran ini terus berlangsung? Warga menanti keadilan, bukan hanya janji, dan lingkungan Batam tak boleh terus dikorbankan atas nama pembangunan. Kasus pemotongan bukit tanpa izin di Batam bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan alasan tidak ada musyawarah atau izin resmi dalam pengambilan keputusan, keluhan warga diabaikan menunjukkan lemahnya peran perwakilan rakyat, dan pemerintahan tidak bertindak tegas mencerminkan kurangnya kebijaksanaan dan keadilan. Artinya, proses yang terjadi tidak mencerminkan semangat demokrasi, partisipasi rakyat, dan keputusan yang bijaksana demi kepentingan bersama. Bu, untuk informasi selanjutnya, kita akan bergabung dengan rekan kami, Fiza, yang sudah berada di lokasi. Fiza, bagaimana kondisi di lokasi sekarang? Kembali lagi dengan saya, Nur Hafizahana. Kasus pemotongan bukit tanpa izin di sekitaran Teluk Nipah, Kelurahan Kabil. Tim kami berhasil mewawancarai salah satu mahasiswa yang beralamat di Teluk Nipah, Kelurahan Kabil, yang mengungkap keresahannya terkait aktivitas pemotongan bukit tanpa izin di sekitaran PLTU Punggur. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Baik, dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Angel. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana dampak aktivitas tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Warga di sini sering mengeluh penurunan kualitas udara dan juga sering mengeluh tentang bisingnya alat berat yang bekerja di sekitar sini, Kak. Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait? Sebaiknya pemerintah melakukan investigasi terhadap hukum, sosial media juga, Kak. Yang terakhir, Kak, bagaimana peran masyarakat dalam kasus ini? Sebaiknya masyarakat mengadukan tindakan mencurigakan ini kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Ya.
Hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menghentikan aktivitas ini. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan menegakkan aturan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah. Saya kembalikan kepada studio, terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya Rizkiana Nafisa kembali hadir di studio bersama Anda membawa kabar terkini dalam Breaking News Zona Kritis. Terkait penggusuran Tembesi Tower, sejauh ini Rudi belum mendapat laporan dari tim terpadu yang telah melayangkan surat peringatan untuk ketiga kalinya warga Tembesi Tower yang selama ini mencoba melawan upaya penggusuran oleh pemerintah. Akhirnya pada Rabu pagi, mereka tidak dapat berbuat banyak. 1.400 beginilah situasi di Tembesi Tower pasca penggusuran. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Proses penggusuran hunian Tembesi Tower di Kota Batam memicu polemik luas dan gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat. Tindakan pengosongan paksa yang dilakukan pemerintah terhadap penghuni tersebut kini menjadi sorotan tajam media, organisasi sosial, hingga aktivitas hak asasi manusia. Kasus ini bukan hanya menyorot persoalan legislatif bangunan, tetapi juga mengungkap persoalan serius terkait perlindungan hak warga atas tempat tinggal yang layak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggusuran dilakukan menyusul keputusan pemerintah setempat terkait status hukum bangunan yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan izin pendirian. Beberapa warga mengaku dipaksa keluar hanya dalam hitungan hari, tanpa adanya solusi jelas soal relokasi atau bantuan tempat tinggal. Bahkan ada laporan bahwa proses penggusuran disertai dengan tindakan represif dari aparat gabungan, termasuk penyitaan barang secara sepihak dan pemutusan akses listrik serta air. Para penghuni yang sebagian besar merupakan keluarga muda, pekerja, dan lansia merasa kehilangan hak tempat tinggal mereka secara tidak adil. Banyak di antaranya kini terpaksa tinggal di tenda darurat atau mengungsi ke rumah kerabat. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa langkah penggusuran dilakukan sesuai prosedur dan merupakan tindak lanjut dari keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Meski begitu, banyak pihak menilai proses eksekusi seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Desakan datang dari aktivitas HAM dan masyarakat sipil agar pemerintah segera turun tangan memberikan solusi konkret, termasuk opsi relokasi layak dan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Apa ini warga masih bertahan dan sampai akhirnya digusur gini. Pada dasarnya, sebenarnya terakhir ini kan kalau kenapa masih bertahan, kita itu punya legalitas. Makanya sampai sekarang ini kami bertahan dan sampai terakhir ada negosiasi sebelumnya dengan dasar legalitas yang ada SK Wali Kota, izin prinsip dari pada waktu itu Ismet Abdullah, dan terakhir itu ada surat dari Ombudsman sebenarnya tidak boleh ada pembongkaran. Itu sudah dikirimkan ke kami. Sebenarnya yang kami sayangkan sebenarnya kami terakhir sudah ada komunikasi dengan pihak TPM untuk bersedia relokasi. Akhirnya kan kami mengalah, artinya biar untuk kepentingan masyarakat. Namun dengan waktu yang cukup singkat ini, malam kita komunikasi, paginya suruh pindah, malam itu juga kan kita belum bisa mendapatkan tempat. Nah ini kendalanya warga ini kan dengan ratusan pindah mendadak dengan waktu yang singkat itu mendapatkan rumah kontrakan bisa. Jadi sekarang belum sempat barang-barang itu dikemas-kemas, tim terpadu sudah bergerak, ya artinya sebenarnya kami minta rasa kemanusiaan lah, biar masyarakat ini juga bisa ada waktu untuk spare untuk kemas-kemas warga barang gitu. Untuk mengetahui lebih lanjut respon masyarakat, tim kami telah mewawancarai salah satu warga Batam dari kalangan remaja mengenai pandangan mereka terhadap kasus penggusuran ini.
Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Penggusuran di Tembesi Tower tentu bukan hal yang mudah bagi warga yang terdampak. Bersama saya saat ini ada seorang narasumber yang akan membagikan perspektifnya terkait peristiwa tersebut. Selamat siang, Kak. Jadi apa pendapat Kakak tentang penggusuran Tembesi Tower yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal? Menurut saya ini sangat memprihatinkan. Pemerintah seharusnya tetap memberikan waktu dan solusi yang layak bagi warga untuk pindah. Jangan sampai warga menjadi korban kebijakan yang tidak siap. Baik, menurut Kakak, apakah proses penggusuran ini sudah dilakukan secara adil dan sesuai hak-hak warga? Sejauh yang saya tahu dari berita dan media sosial, prosesnya terlihat terburu-buru dan tidak semua warga mendapatkan pendampingan. Itu artinya tidak sepenuhnya adil. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warganya, apalagi ini soal tempat tinggal. Baik, selanjutnya, apakah yang Kakak harapkan dari pemerintahan atau pihak berwenang setelah terjadinya penggusuran ini? Harapan saya, pemerintah dapat memberikan bantuan nyata seperti tempat tinggal sementara, bantuan logistik, dan informasi yang jelas soal relokasi. Jangan sampai warga dibiarkan hilang tanpa arah. Dan untuk kedepannya, semoga proses seperti ini dapat lebih transparan dan manusiawi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, pendapat ini mencerminkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, menuntut kebijakan publik yang lebih peduli pada sisi kemanusiaan. Penggusuran yang adil bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal perlindungan terhadap hak dasar warga negara. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio.